Puji nama Tuhan, selamat berjumpa kembali khususnya anggota Jemaat GPD Ketapang, Keramat dan Neosoho, dan juga semua saudara-saudaraku yang mengikuti ibadah online. Hari ini saya mengucapkan selamat beribadah dan selamat menikmati berkat Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kita semua. Mari bersama-sama kita puji Tuhan, kita sembah Dia dan menikmati akan hadirat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Tiada kau perhitungkan pelanggaranku. Amin. Haleluya. Jauh ke dalam tumir laut, kau melemparkan dosaku. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Amin. Puji Tuhan. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Terima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Mari berdiri bersama-sama. Nyanyikan pujian ini. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau perhitungkan pelanggaranku. Amin. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat pengorbananmu atas hidup kami. Haleluya. 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 Tiada kau ingat. Amin. Puji Tuhan. Amin. Betapa besar kasih-Mu bagi kami ya Tuhan. Betapa besar. Haleluya. Kasih. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tak kau pandang hina hati yang hancur.
Tuhan, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau Yesus, kami muliakan nama-Mu. Terima kasih buat pengampunan yang Tuhan beri bagi hidup kami. Amin. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Betapa kami bersyukur memiliki Allah yang ajaib, Allah yang menjadi satu-satunya juru selamat dalam kehidupan kami, Bapa. Kau yang telah menebus dosa kami, Kau yang telah menggantikan kami di kayu salib. Tuhan, pada hari ini kami rindu masuk ke dalam hadirat-Mu, Bapa. Kau kuduskan kami, Kau sucikan hati kami. Kami mau menyembah Tuhan, kami mau menyenangkan hati Tuhan. Biarlah semua yang kami kerjakan dalam peribadaan kami itu berlayak di hadapan-Mu, Bapa. Kami rindu juga Roh Kudus bekerja, Roh Kudus berkarya melawat kami semuanya, Bapa. Biarlah kehidupan kami pun menyenangkan hati Tuhan. Kami siap untuk memulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kekasih jiwa kami yang hidup. Haleluya. Amin. Yesus mati buat kita. Dia bangkit. Yesus hidup. Kuasa maut dikalahkan. Yesus memberikan kemenangan buat kita semua. Haleluya. Kita puji Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang. Amin. Haleluya. Bersama Yesus Tuhan. Puji Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Ku menang bersama. Amin. Haleluya. Ku menang. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Ku menang. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Ada kuasa dalam darahnya. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Amin. Haleluya. Ada kuasa Puji Tuhan. dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, ada kuasa. Amin. Haleluya. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa. Amin. Puji Tuhan. Mari kita percaya dalam darah Yesus ada kuasa. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Oleh darah anak domba kita menang, kita kuat. Amin. Haleluya. Oleh
pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Amin, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya, amin. Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Amin, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Domba, oleh kesaksian kita. Mari katakan, iblis dikalahkan. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk. Bersyukurlah kepada Tuhan Yesus. Oleh pengorbanannya kita diselamatkan. Yesus mencurahkan darahnya, darah yang suci, darah yang mulia, darah yang menghancurkan rantai dosa keji. Sebab itu mari percaya dengan iman bahwa darah Yesus adalah darah yang berkuasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus buat pengorbanan-Mu, kami diselamatkan. Amin. Puji Tuhan. Glory, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Amin, haleluya. Setetes darah Yesus yang suci beriku selamat, damai dan abadi. Amin, haleluya. Beriku selamat, damai dan abadi. Dia hancurkan rantai dosa keji. Amin, haleluya. Oh, heranlah darahnya Kalvari. Amin, puji Tuhan. Mari percaya kepada Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus buat pengorbanan-Mu. Kami diselamatkan. Haleluya. Dia sembahyang buat saya tiap hari. Dia beri jiwa ku atas Kalvari. Amin, haleluya. Setetes darah Yesus yang suci beriku selamat, damai dan abadi. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Oh, heranlah darahnya Kalvari. Setetes darah Yesus yang suci beriku selamat, damai dan abadi. Amin, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Oh, heran
Mari berdiri bersama-sama. Kita siapkan hati untuk menikmati akan firman Tuhan. Nyanyikan pujian. Sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu ya Tuhan. Karena ku tahu kami telah dibebaskan, kami telah ditebus oleh curahan darah-Mu, darah yang suci, darah yang mulia. Haleluya. Mari buka hati kita, katakan Tuhan, kami siap hati kami kembali lagi diisi oleh firman Tuhan. Amin, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Menari bagimu, ku memuji namamu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darah-Mu. Darah-Mu Yesus sucikan aku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus ubahkan aku, ku dijadikan baru. Haleluya. Terima kasih buat darah-Mu ya Tuhan. Kami dibebaskan, kami disucikan oleh darah-Mu. Haleluya. Ini pujian kami, ini ucapan syukur kami kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Mari sembah Tuhan, muliakan nama Yesus. Amin, haleluya. Karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darah. Mari katakan, darah-Mu Yesus sucikan aku. Amin. Sucikan aku, darah-Mu Yesus bebaskanku, oh darah-Mu Yesus ubahkan aku, ku dijadikan baru. Amin, haleluya. Oh darah-Mu Yesus sucikan aku, darah-Mu Yesus bebaskanku, oh darah-Mu Yesus ubahkan aku, ku dijadikan baru. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Sukacita kami penuh hari ini Tuhan, karena Engkau telah menebus kami, umat yang berdosa ini. Pengorbanan-Mu di Kalvari itu begitu besar bagi kami Tuhan. Anugerah yang terbesar dalam hidup kami ketika kami terima keselamatan dari Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk ibadah pada hari ini. Kami menikmati puji-pujian yang kami naikkan kepada Tuhan. Kami percaya ketika kami menyanyi, ketika kami memuji menyembah Tuhan, Tuhan berada di atas puji-pujian kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan sebelum kami terima perjamuan Tuhan pada hari ini, kami mau dengar lagi firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu yang sudah dipersiapkan untuk sampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapan dari sorga turun
dalam kehidupan hamba-Mu, sehingga apa yang diperkatakan oleh hamba-Mu itu semua berasal dari Tuhan untuk ingin Tuhan sampaikan bagi kami umat-umat-Mu hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, urapan yang sama juga kami terima pada hari ini Tuhan. Kami mau duduk diam dengar firman-Mu dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Puji Tuhan, kalau kita kembali beribadah kepada Tuhan dan kita juga mau terima firman Tuhan tentunya di dalam ibadah kita pada saat ini. Untuk ini maka saya ingin kita melihat bersama-sama di dalam Injil Lukas pasal yang ke-16, ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-15. Lukas pasal yang ke-16 ayat yang ke-10 sampai 15 tentang bagaimana kita harus setia dalam perkara yang kecil. Saya mulaikan dengan ayat yang ke-10 yang berkata begini, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Nah, di sini dia berbicara tentang kesetiaan di dalam perkara-perkara kecil. Setia di sini yang dimaksudkan Alkitab adalah di mana kesetiaan seseorang, di mana dia berbicara tentang dapat dipercayainya orang itu. Jadi setia di sini mempunyai arti dapat dipercaya. Dan dia dapat dipercaya karena dia melakukan hal yang benar. Tapi sini dia bicara tentang kalau kita tidak benar, maka di sini yang dimaksudkan dengan tidak benar adalah kita jahat, kafir, curang, palsu, bohong, tidak jujur. Itu kata yang tidak benar. Nah, di sini kita melihat dia bicara tentang setia kepada perkara-perkara yang kecil. Nah, kita lihat hal ini tentunya berhubungan dengan ayat yang sebelumnya, yaitu mulai ayat yang pertama dan seterusnya. Di sana dia bicara tentang seorang bendahara yang diberikan kepercayaan oleh seorang kaya untuk kemudian menjalani pekerjaannya itu. Jadi di sini kita lihat kalau yang setia tentu inilah maksudnya orangnya bendahara itu setia kepada perkara-perkara yang kecil, kepadanya dapat dipercayakan perkara-perkara yang besar. Tapi kalau dia tidak benar, si bendahara ini tidak benar dalam perkara yang kecil, dia tidak bisa dipercayakan kepada hal yang besar. Nah, perkara di sini ayat yang ke-10, dia berbicara tentang, kalau kita hubungi dengan ayat yang ke-11. Siana kata barang siapa setia dalam perkara besar. Tapi di bawah dikatakan, jika kamu tidak setia dalam hal mamon. Jadi rupanya perkara di sini, maksudnya perkara yang berhubungan dengan soal mamon. Dan mamon adalah kita mengenal bicara tentang kekayaan dunia. Nah, dan dikatakan kalau dia di sini dikatakan barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, maka dia setia dalam perkara-perkara besar. Kita akan melihat dalam firman Allah, dia bicara tentang perkara kecil atau perkara besar. Nah, kalau kita melihat firman, maka sebenarnya bukan soal perkara kecil atau perkara besar, bukan soal kecil besarnya, tetapi yang kita melihat di situ bahwa yang kita harus perhatikan bahwa
apa yang dilakukannya itu memiliki kehidupan yang bersangkutan dengan karakter orang yang menjalaninya. Jadi dalam hal ini bukan soal perkara besar atau kecilnya, tetapi sebenarnya di dalamnya yang kita ingin lihat karakter, sifat daripada orang yang mengerjakan pekerjaan ini. Di sini kita membaca tadi tentang si bendahara itu. Nah, dia harus setia dalam melakukan perkara yang kecil, supaya dia kemudian bisa dipercaya kepada perkara yang besar. Nah, kalau kita melihat sebentar di dalam Injil Matius pasal 25, perumpamaan tentang talenta. Kita mengenal talenta, lalu si Tuhan memberikan kepada hamba-hambanya talenta. Talenta ini tentu juga merupakan uang. Dan kalau kita melihat di sini diberikan kepada satu 5, satu diberikan 2, lalu ada diberikan 1 yang paling sedikit. Dan kita melihat di sini bahwa kalau diberikannya talenta ini, kita membaca ayat yang ke-18 dari pasal 25 ini, dikatakan, tapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Yang 5, dia terima, lalu dia lakukan, dia buat sehingga dia boleh mendapatkan 5 lagi, jadi berat 10. Yang 2 juga kerjakan talentanya, berdapat 2 lagi, dapat 4. Tetapi yang dapat paling kecil yaitu 1, kita baca di sini, dia tidak bisa dipercaya, dia tidak setia. Karena apa kita baca di sini? Dia tidak jalankan. Kalau saudara baca ada alasannya. Lalu apa yang dia buat? Dia malah sembunyikan talenta yang diberikan oleh tuannya. Tidak heran di dalam ayat yang ke-28 dikatakan, sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Jadi ini tentang si hamba yang mendapatkan 1 talenta. Dia tidak dapat dipercaya. Bukannya dia jalankan talenta itu, tetapi dia sembunyikan yang harusnya dia jalani. Sehingga kalau kemudian didapati apa yang dia lakukan adalah sesuatu yang tidak benar, lalu si tuannya itu berkata, ambillah daripada dia yang 1 itu, berikan kepada yang 10. Berarti yang tadi yang punya 5, lalu dia sudah jadi gandakan jadi 10. Berikan kepada dia sekarang. Jadi kita lihat di sini benar kalau firman Allah katakan bahwa kalau kita tidak setia kepada perkara yang kecil, bagaimana kepada kita dapat dipercayakan atau setia kepada perkara yang besar. Nah, kita melihat di sini bahwa tetapi kemudian dikatakan juga bahwa ayat yang ke-12. Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Nah, kita melihat di sini bahwa kalau kita tidak setia, tadi dikatakan dalam ayat yang ke-11, kita tidak setia dalam hal mamon. Tadi kita dihubungi dengan perkara yang kecil. Ini bicara tentang mamon ini. Kita tidak setia, bagaimana kita bisa setia atau dipercayakan kepada harta yang sesungguhnya, dikatakan dalam ayat yang ke-11 ya. Jadi harta yang sesungguhnya ini apa yang dimaksudkan? Nah, kita mengerti harta yang sesungguhnya di sini adalah harta yang mempunyai nilai yang tinggi, yaitu harta surgawi. Kalau kepada kita tidak setia, dan benar di dalam dikatakan
mamon ini perkara yang kecil, bagaimana kita bisa diberikan, dikatakan harta yang sesungguhnya itu satu perkara yang besar. Dan ini bicara tentang harta sorgawi. Kalau kita baca saja dalam Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 19 sampai 21 dikatakan kita harus cari harta sorgawi. Harta dunia bisa lenyap, bisa diambil oleh pencuri dan sebagainya. Jadi memang kita lihat bagaimana kita bisa dipercaya. Kalau dalam soal keuangan, hal kecil saja kita tidak bisa dipercaya. Bagaimana bisa dipercayakan kepada kita harta sorgawi ini? Lalu ayat yang ke-12 tadi, kalau kita tidak setia kepada harta orang lain, bagaimana dikatakan tadi, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Dengan kata lain, kalau kita tidak setia kepada harta orang lain, kepada kita tidak akan diberikan orang harta yang harusnya menjadi milik kita. Tadi kita lihat dalam hamba yang jahat itu, ya, kan dia tidak bisa setia kepada harta orang lain, yaitu kepada tuannya kan. Nah, dia tidak dapat dipercaya, maka kepadanya kemudian tidak akan diberikan orang yang menjadi miliknya. Alkitab katakan malah yang ada dalam tangannya diambil. Nah, inilah kita lihat yang ada di dalam kehidupan daripada hamba ini, atau di dalam ayat itu dikatakan bendahara. Nah, kemudian dihubungi dengan ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Semua ini didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemoohkan dia. Lalu dia hubungkan dengan hamba-hamba itu harus setia. Dia nggak bisa punya dua majikan. Satu, apakah di sini Mammon yang bicara tentang harta kekayaan dunia ini, atau Allah yang bisa memberikan kepada kita harta sorgawi? Jadi kita melihat di sini bahwa kita harus memilih. Mau memilih siapa? Mengabdi kepada Mammon. Dan kita tahu kalau kita mengabdi kepada Mammon, Alkitab tuliskan bahwa 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat 9 sampai 10, orang-orang yang memang cinta uang, yang rakus akan uang, dia akan jatuh di dalam kejahatan. Karena cinta akan uang atau rakus akan uang adalah akar dari segala kejahatan. Dan apa yang terjadi dalam kejahatan seperti orang yang tidak benar itu? Tidak jujur, tidak curang, bohong, dan sebagainya. Lalu dia tuliskan ayat yang ke-14. Inilah sifatnya orang Farisi. Lebih mau mengabdi kepada Mammon daripada kepada Allah. Lebih mencintai uang yang bisa menjadi akar kejahatan daripada kepada Allah yang dapat memberikan harta sorgawi tadi. Nah, Allah, kalau kita kemudian dikatakan pilih Mammon atau pilih Allah. Nah, dalam Allah kita sudah lihat tadi, di dalamnya kita diberkati dengan berkat-berkat ilahi. 1 Timotius 6 tadi, ayat 17. Kalau kita baca 1 Timotius 6, ayat yang ke-17, dikatakan begini. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia agar mereka jangan tinggi hati. Jangan berharap kepada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan. Melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Jadi, kalau kita menjadikan Allah menjadi Tuhan kita, di dalamnya ada jaminan kita akan diberkati dengan segala sesuatu untuk kita dapat nikmati. Dalam kitab Efesus, kita membaca bagaimana Rasul Paulus katakan kepada sidang Efesus, kalau kita ada di dalam Tuhan, ada di dalam
pengiringan kita kepada Tuhan, dalam iman kita kepada Tuhan, dia katakan begini dalam Efesus 1 ayat yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Puji Tuhan. Dalam Tuhan kita menerima berkat. Kita menerima, tadi sudah dikatakan bahwa berkat-berkat ilahi yang kita terima di dalam Tuhan. Sebab itu kita melihat di situ bahwa firman Allah kata nggak bisa dua-dua. Mau pilih Mammon atau kita pilih Allah. Kita tahu sebuah dari firman Allah, Mammon membawa kita kejahatan. Kejahatan akan membuat segala perkara yang jahat yang kita baca tadi. Dan tentunya kita tahu bahwa itu akan membawa kita kepada penghukuman Allah. Tetapi kalau kita mengabdi kepada Allah, kita terima berkat-berkat surgawi. Berkat-berkat ilahi di dalamnya. Puji Tuhan. Lalu kemudian di dalam Injil Lukas itu, ayat yang ke-14 tadi ya, semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang, dan mereka mulai mencemooh. Mereka rasa tersinggung. Karena inilah sebenarnya mereka. Mereka lebih mengabdi kepada Mammon daripada kepada Allah. Sedangkan kita tahu mereka adalah orang yang tahu firman. Hati-hati. Ya, Tuhan tolong kiranya. Lalu sampai kepada ayat yang ke-15. Lalu ia berkata kepada mereka. Ya, kepada siapa? Kepada orang-orang situ. Kamu membenarkan diri di hadapan orang. Tetapi Allah mengetahui hatimu. Nah, memang sifatnya orang Farisi ini kita mengenal dari firman Allah. Mereka seringkali munafik. Kelihatan benar, seperti benar mengabdi kepada Allah, tetapi sebenarnya tidak. Lalu Tuhan katakan, kamu di sini membenarkan diri di hadapan orang, tapi Allah mengetahui hati. Jadi bagaimana kita mau coba membenarkan diri kita, bahwa kita anak Tuhan yang benar. Tetapi Tuhan bisa melihat hati kita. Dan di dalam hati kita, Tuhan bisa melihat apakah kita memang mengabdi kepada Allah atau memang kepada Mammon. Saudara, kita tidak bisa bersembunyi di balik segala keadaan kita. Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-10 sudah berkata di sana bahwa Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-10 katakan begini. Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah lakunya. Setimpal dengan hasil perbuatannya. Kita tidak bisa sembunyikan. Orang Farisi suka membenarkan diri. Coba menyembunyikan, tetapi Tuhan bisa melihat sampai di dalam hati kita. Dan ini ada sesuatu yang harus kita jaga. Saya ingat kepada cerita di mana pada waktu Raja Daud akan menjadi raja. Dia masih seorang pemuda, lalu dia akan dipilih. Samuel harus datang ke rumahnya, lalu mengatakan bahwa satu dari mereka, dari anak-anak itu akan menjadi raja. Dan kita tahu kemudian, tampillah yang satu, tampillah yang kedua, dan sebagainya. Dan semua dia lihat, Samuel lihat, waduh hebat-hebat semua mereka. Sampai kepada yang terakhir, kalau kita membaca di dalam kitab 1 Samuel pasal yang ke-16, lalu pada waktu Samuel melihat bahwa yang terakhir pada waktu itu, karena kita tahu bahwa itu Daud tidak ada. Sehingga pada waktu itu yang terakhir, 1 Samuel pasal yang ke-16, ayat yang ke-6. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Saudara, kita tidak bisa sembunyikan keadaan kemunafikan kita. Tuhan tahu semua.
Dan biarlah kiranya kita melihat dari firman Allah ini bagaimana Tuhan bisa melihat hati kita. Lalu dia katakan tadi dalam Injil Lukas pasal yang ke-16 tadi, dia berkata bahwa sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Apa yang dikagumi manusia? Inilah yang dikagumi manusia. Mammon. Kekayaan dunia. Itu yang seringkali manusia bangga memilikinya. Maka saya juga ingat kepada seorang, dalam Alkitab kita lihat Nebukadnezar, Raja Babil, yang berhasil dengan baik. Pada satu waktu timbul dalam hatinya untuk membanggakan dirinya untuk segala sesuatu yang dia sudah lakukan. Lalu dia berkata dalam Daniel pasal 4 ayat yang ke-28 bahwa sesemuanya itu terjadi atas Raja Nebukadnezar, sebab setelah lewat 12 bulan ketika ia sedang berjalan di atas istana raja, berkatalah raja, bukankah ini Babil yang besar itu yang dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan. Waduh, bangganya terhadap apa yang dia sudah dapatkan, lakukan, yaitu kemuliaan secara dunia ini. Bangga, kekayaan dunia. Tetapi kita tahu, mengerti dari firman Allah. Baru dia katakan demikian, lalu Allah beri penghukuman kepadanya. Ya, jadi kita melihat di situ bahwa Allah tidak suka kita menjadi umat yang lalu bangga, kagum kepada perkara-perkara jasmani yang kita miliki. Karena dikatakan dibenci oleh Allah. Orang-orang yang sebab apa yang telah dikagumi manusia dibenci. Allah tidak suka orang-orang yang sombong. Orang-orang yang menganggap segala sesuatu kekayaan mereka itu dapat membanggakan diri mereka. Dibenci Allah. Dan saya mau katakan bahwa yang dibenci Allah memang adalah siapakah dia? Iblis, bukan? Dalam Injil Matius pasal 4, waktu Yesus dicobai, Yesus dibawa ke atas gunung, lalu di dalam Matius pasal yang keempat, lalu Iblis kasih lihat kepada Yesus. Ayat yang ke-8 sampai 10. Dan Iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua ini akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Tuhan kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Tuhan benci. Tuhan tidak bangga atas segala kemegahan yang diperlihatkan oleh iblis. Bahkan dikatakan kalau engkau mau menyembah aku berikan. Buat Tuhan, malah Tuhan benci. Tuhan katakan kamu harusnya menyembah Allah. Puji Tuhan. Tuhan kiranya tolong kita sebagai umat Tuhan. Supaya kita belajar. Ya, sebagai kesimpulannya, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita adalah yang dipercayakan Tuhan dengan segala-segala berkat Tuhan, hamba-hamba. Biarlah kita belajar satu hal, yaitu dalam 1 Korintus pasal yang keempat, sebagai ayat terakhirnya, dikatakan begini. 1 Korintus pasal yang keempat. 1 Korintus pasal yang keempat. Ayat 1 dan 2. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercaya. Setia. Belajar untuk dapat dipercaya. Dan memang ini yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita sebagai umat Tuhan.
Kita adalah hamba-hamba Tuhan. Biarlah nyata dalam hidup kita kesetiaan atau dapat dipercaya dan selalu bersikap benar. Karena tadi kita baca tentang tidak benar, yaitu segala kecurangan dan sebagainya. Dan bersikap benar di dalam segala perkara-perkara jasmani dan perkara-perkara rohani. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan. Kita akan sebentar mengikuti perjamuan Tuhan. Dan kiranya Tuhan akan memberkati kita melalui perjamuan ini. Yesus sudah menjadi teladan yang baik, sempurna bagi kita. Dia lakukan diri dan hamba dia lakukan segala sesuatu yang dapat dipercaya. Baik oleh Bapa, baik oleh setiap orang-orang yang dihadapinya. Dia laku benar. Dan kita lihat kemudian bahwa Bapa angkat dia dalam kemuliaan. Tuhan kiranya tolong kita semua. Supaya kita juga belajar untuk percaya. Kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Firman-Mu menegur kami. Jangan sampai kami ya Tuhan Yesus. Tidak Tuhan setia. Tapi Engkau ingin kami setia. Baik dalam perkara-perkara kecil. Kami tiap hari kami bekerja. Dalam pekerjaan-pekerjaan duniawi, jasmani. Ajar kami Tuhan. Ajar kami menjadi orang-orang yang dapat dipercaya. Karena kalau tidak, firman-Mu katakan bagaimana kami dapat dipercaya. Setia dalam perkara yang besar. Yang berbicara tentang perkara-perkara ilahi. Harta sorgawi. Tuhan, tolong kami. Tolong kami. Yesus, Engkaulah Allah yang besar. Sebab itu terima kasih Engkau menjadi teladan kami. Kami mau belajar juga hidup seperti Engkau ya Tuhan. Dapat dipercaya baik oleh Bapa, baik oleh setiap orang yang ada pada masa di Engkau ada di atas muka bumi. Tuhan tolong kami semua. Kami juga boleh menjadi orang kepercayaan dalam pekerjaan secara jasmani. Tetapi terlebih kami dipercaya di dalam perkara-perkara sorgawi. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa kiranya berkati roti dan anggur yang kami akan terima sebentar. Menjadi kekuatan dan kesehatan di dalam tubuh kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan siapkan diri kita untuk menerima perjamuan Tuhan. Kita mengenal firman Allah bahwa sesungguhnya ini Tuhan ingin kita selalu ingat kepada penderitaannya. Dia sudah korbankan dirinya, tubuhnya dipecahkan, dan darahnya tercurah. Setialah sampai mati, seperti Tuhan Yesus. Setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih Yesus?
teman saudara. Dan saya akan bacakan ayat firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau berikan dan serahkan dirimu, tubuhmu untuk dipecahkan. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu sudah nyatakan pada saat satu roti dipecahkan. Tetapi kami tahu kami semua berasal dari satu roti. Sebab itu kami bersyukur. Dengan Engkau berikan tubuhmu, kami disatukan di dalam Engkau sebagai gerejamu, sebagai keluarga yang besar yang akan menjadi mempelai Kristus. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Haleluya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus untuk darah-Mu yang sudah dicurahkan. Hanya darah-Mu yang dapat mengampuni dan menyucikan kami. Tidak ada yang lain. Dan Engkau sudah kerjakan itu bagi kami. Kami bersyukur Tuhan, bahwa Engkau-lah Allah yang selalu mau mengampuni kami dari segala dosa. Haleluya, 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 haleluya. Sebabnya Tuhan, selidiklah hati kami saat ini. Ada kami benar di hadapan Engkau. Padahal kami benar menyembah kepada Engkau. Haleluya, haleluya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu, Haleluya, haleluya. dan menilai. Engkau-lah Allah yang tahu isi hati kami Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Aku lihat Haleluya, haleluya. kebaikan-Mu yang tak pernah habis di Engkau-lah Allah yang besar. hidupku. Berjuang Haleluya, haleluya. Tetap di dalam Engkau sampai akhir hidup kami. Haleluya, haleluya. Aku lihat kebaikan-Mu Haleluya, pernah habis di hidup. haleluya. Berjuang
Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kehadiran-Mu. Tuhan, terima kasih buat kasih-Mu yang besar dalam hidup kami. Kami dibaharui di dalam kekuatan daripada Engkau saja Tuhan. Dan kami boleh berjalan terus dalam kehidupan iman kami. Kami boleh setia di dalam melayani Engkau. Setia dalam segala sesuatu sebagaimana Engkau ajarkan kami. Supaya kami selalu bersikap benar sebagai umat-Mu. Supaya kami dapat Tuhan Engkau percaya kepada kami. Tapi juga Tuhan dalam hidup kami dapat ya Tuhan bersama-sama dengan umat ya Tuhan. Kami boleh bersama-sama tetap memuliakan Engkau sebagai Allah dan Tuhan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat hari ini, buat ibadah yang sudah berjalan dan kami percaya Engkau sudah berikan kekuatan yang baru untuk kami berjalan terus. Seberapa lama Engkau masih berikan kehidupan kepada kami. Segala puji hormat kami berikan kepada Tuhan. Dan kami akhiri Tuhan ibadah kami, Tuhan Yesus, biarlah kiranya tetap kami boleh merasakan kasih dan kemurahan Tuhan menyertai hidup kami. Segala puji hormat kami berikan kepada Tuhan saja. Dan pada akhirnya, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus, persekutuan di dalam kuat kuasa Roh Kudus. Dengan kuasa daripada Roh Kudus ada di dalam kehidupan kami. Mulai saat ini, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita berkata, amin. Tuhan memberkati.